Hai, halo semua. Selamat datang lagi di channel kesayangan kita, Veil of Shadow. Tempat di mana film horor, thriller, dan makhluk raksasa sekalipun tetap bisa bikin kalian ngakak. Kali ini kita bakal bahas film yang legendaris banget, tentang gorila, cinta, dan patah hati. King Kong 2005. Film ini menceritakan sekelompok kru film yang nekat banget nyari setting syuting ke pulau misterius dan berakhir jadi snack dadakan buat makhluk prasejarah. Oke deh, siapin popcorn, duduk manis karena petualangan gila ini baru aja mulai. Kisah dimulai dari Anne Denrow, gadis cantik tapi sial. Teater tempat dia kerja bangkrut, duit habis, dan perut keroncongan. Di saat dia hampir jadi pengemis profesional, muncul si produser nekat Carl Denham. Orang ini ambisius banget, pengen bikin film di pulau yang katanya cuma ada di peta bajak laut. Masalahnya, semua investor kabur. Jadi solusi Carl sederhana, kabur juga. Tapi bawa uangnya sekalian. Pas lagi keliling nyari pemeran utama, Carl nemu Anne yang ketahuan nyolong apel. Tapi bukannya marah, Carl malah bilang, mau main film ndak? Anne yang awalnya mikir Carl ini omong-omong aneh, langsung berubah pikiran setelah dengar nama penulis naskahnya, Jack Driscoll, idola para penulis drama. Cinta datang dari naskah yang belum selesai ya, Neng. Akhirnya mereka berangkat naik kapal bernama Venture. Di sana udah ada Jack juga, yang awalnya cuma mau ngasih naskah 15 lembar doang. Karena bayaran belum lunas, bro. Ternyata Carl punya trik kotor. Pura-pura nawarin uang besar supaya Jack gak sempet turun dari kapal. Boom! Jack terjebak ikut ekspedisi gila ke pulau tak dikenal. Yap, ini bukan perjalanan syuting, ini perjalanan menuju destinasi maut. Di tengah laut, kru kapal mulai curiga karena arah mereka aneh banget. Kompas mati, peta nggak jelas, dan kabut tebal kayak skincare pagi hari. Tiba-tiba, bam! Kapal mereka nabrak karang dan selamat datang di Pulau Tengkorak. Pulau ini bukan buat healing, tapi buat mati pelan-pelan. Tengkorak di mana-mana, suku primitif nongol dari balik batu, dan mereka langsung nyerang kayak penonton rebutan tiket konser K-pop. Untungnya kapten dan anak buahnya datang nyelamatin. Tapi malamnya suku itu nyusup balik ke kapal dan nyulik Anne buat jadiin persembahan. Waduh, baru mau syuting malah disyukuran. Para suku menyalakan obor, menabuh genderang, dan memanggil makhluk dari balik hutan. Dan boom! Muncullah Kong, gorila raksasa berukuran segede apartemen. Wow! Tanpa banyak basa-basi, dia langsung culik Anne kayak, oke, ini cewek gue sekarang. Sementara itu, kru kapal dibagi dua. Satu kelompok ngelamatin Anne, satu lagi jagain kapal. Tapi yang jagain kapal juga diserang dinosaurus. Pulau ini isinya lengkap banget. Dari T-Rex sampai lintah raksasa, semua nongol kayak bonus level game survival. Anne yang ketakutan malah bikin Kong ngehekak karena tingkahnya lucu. Si gorila ini baper banget. Dari ngamuk jadi ketawa. Dari ketawa balik ngamuk lagi. Hubungan mereka tuh kayak pasangan toksik. Berantem tiap 5 menit tapi nggak bisa pisah. Tak lama itu tiba-tiba mereka diserang oleh ikan berukuran sangat besar. Yang tak lain adalah monster bernama Piranhadon. Kakek moyang dari ikan piranha. Selesai setelah berhasil kabur dari serangan Piranhadon, mereka melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka di depan sebuah gua yang sangat misterius. Mereka berencana menyelidikinya sendiri dan memaniskan yang lain jika saja terjadi sesuatu, maka mereka harus segera lari dari sana.
Lalu saat Hayes mencoba mengeceknya, tiba-tiba ia terlihat panik dan menyuruh semua orang untuk segera pergi. Kong yang ada di dalam gua itu pun langsung mengambil Hayes, namun ia tak berniat untuk melukainya. Sayangnya, Hayes malah mengisi ulang senjatanya sehingga Kong ngamuk dan langsung menyerang mereka semua, hingga mereka semua terjatuh. Di sisi lain, ketika Anne mendengar suara tembakan, ia pun segera mencapai asal suara itu. Namun ternyata ia hanya bertemu dengan komodo raksasa yang langsung mengejarnya hingga Anne bersembunyi di dalam batang kayu. Sementara itu Jack dan lainnya berhasil hidup, namun sayangnya beberapa di antara mereka tewas karena terjatuh dari ketinggian. Bahkan kamera milik Carl pun juga hancur berkeping-keping. Tak lama setelah itu beberapa serangga yang ada di dalam jurang tersebut mulai berdatangan, termasuk lintah-lintah raksasa prasejarah yang sangat mengerikan, mencoba memakan mereka. Saat mereka sudah terkepung dan tak memiliki senjata untuk melawan lagi, tiba-tiba Bruce dan lainnya termasuk kapten kapal datang untuk membantu mereka semua. Setelah berhasil mengeluarkan mereka dari sana, ternyata Jack berencana untuk menyelamatkan Anne sendirian, meski semua orang sudah menyerah melakukan pencarian tersebut. Karena kemudian merencanakan sebuah ide yang sangat gila, yaitu menangkap Kong hidup-hidup. Setelah drama kejar-kejaran epik antara Kong versus T-Rex yang bikin Anne kayak bola pingpong, Jack akhirnya berhasil nyelamatin Anne. Tapi Carl malah punya ide jahat. Kita tangkap aja Kong, bawa ke New York, bikin pertunjukan, pasti kaya raya. Duh, Carl, otakmu kayak kantong donat, bolongnya banyak banget. Akhirnya mereka berhasil jebak Kong pakai gas bius. Banyak korban berjatuhan, tapi si gorila akhirnya tumbang juga. Beberapa waktu kemudian di New York, Anne udah jadi artis sukses, Carl jadi kaya raya, dan Kong dijadiin pertunjukan di atas panggung. Tapi begitu Kong sadar Anne-nya palsu, dia ngamuk kayak mantan yang nemu cat baru. Kong kabur, ngacak-ngacak kota, dan akhirnya nemuin Anne beneran. Dua-duanya kabur bareng ke atas gedung Empire State. Momen mereka manis banget, kayak dua makhluk beda dunia yang cuma pengen tenang sebentar. Tapi dunia nggak seindah itu. Pesawat-pesawat datang, nembakin Kong tanpa ampun. Anne nangis, Kong terluka parah dan akhirnya jatuh dari atas gedung. Cintanya berakhir tragis di pelukan langit. Bener kata Carl, bukan pesawat yang bunuh si monster, tapi cinta. Dan begitulah akhir kisah cinta antara gadis manusia dan gorila raksasa yang bikin banyak cowok kalah saing. Karena ternyata besar itu bukan segalanya, tapi setia juga penting. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalain loncengnya. Biar nggak ketinggalan alur film lain yang nggak kalah gila dari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana cinta, kematian, dan tawa semua menyatu di Veil of Shadow.